Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Amiruddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua materi dari manajemen sumber daya alam. Yang pertama yakni materi pelatihan dan pengembangan karir, dan juga materi yang kedua yakni tentang hubungan internal karyawan. Mungkin teman-teman sekalian sudah penasaran apa sih itu materi pelatihan dan pengembangan karyawan, serta materi kedua yakni hubungan internal karyawan. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci apa saja materi-materi pada kedua materi tersebut. Apa saja pembahasan dari kedua materi tersebut. Materi yang pertama yakni pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk bagaimana kemampuan dari karyawan tersebut dapat meningkat. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sesuatu yang berbeda. Apa sih bedanya teman-teman sekalian? Pelatihan adalah sebuah metode yang dipakai oleh sebuah perusahaan yang ditekankan untuk melakukan pekerjaan pada saat itu. Sedangkan pengembangan yaitu untuk masa depan. Nah, sebagai contoh begini teman-teman sekalian. Contoh, perusahaan membutuhkan seorang ahli engineering. Nah, pasti mereka akan melakukan pelatihan bagaimana cara untuk melakukan engineering. Sedangkan pengembangan adalah contohnya begini. Contoh perusahaan ingin karyawannya memiliki sifat kepemimpinan. Nah, mereka akan mengembangkan sedari awal untuk mempersiapkan bagaimana karyawan-karyawan tersebut bisa memiliki sifat kepemimpinan akan datang. Itulah perbedaan dari pelatihan serta pengembangan. Adakah manfaat dari pelatihan itu sendiri? Tentu saja ada teman-teman sekalian. Di mana ketika perusahaan menetapkan akan dilakukannya pelatihan, maka itu akan menguntungkan bukan hanya bagi karyawan itu sendiri, tetapi bagi perusahaan. Karena kenapa? Bagi karyawan-karyawan baru, jika kita melakukan pelatihan kepadanya, pasti akan menambah ilmu-ilmu baru kepada sang karyawan tersebut. Dan juga karyawan akan lebih dimudahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan dihadapi ke depannya. Serta manfaat dari perusahaan itu sendiri, perusahaan tersebut akan memiliki daya saing. Karena kenapa? Mereka akan mempunyai karyawan-karyawan yang berkualitas. Dan juga mereka dalam masalah karyawan atau sumber daya manusia, mereka tidak akan kalah daripada perusahaan lain. Sebelum kita melakukan pelatihan, kita harus dulu menganalisa apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dari pelatihan tersebut. Ada beberapa analisa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, analisa kebutuhan organisasi. Jadi, apa yang organisasi inginkan, itu yang kita adakan pelatihannya. Contoh, organisasi butuh ahli dalam bidang marketing, maka karyawan akan dilatih dalam bidang marketing. Yang kedua, kita menganalisis tentang tugas-tugas apa saja yang akan kita berikan kepada karyawan. Contoh, dalam karyawan yang akan diberikan tugas bagian akuntan, maka pelatihannya tentu saja berkaitan dengan akuntansi. Dan juga yang ketiga, yakni kita analisis kebutuhan pegawainya. Apa saja yang dibutuhkan karyawan-karyawan kita, apa saja yang dibutuhkan pegawai kita, itulah yang harusnya kita adakan pelatihannya. Jangan sampai pelatihan yang kita lakukan tidak dibutuhkan karyawan. Itu akan membuat dana akan terbuang sia-sia. Selanjutnya yakni metode-metode dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Ada dua metode yang perlu kita ketahui tentang pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut, yakni on the job training dan juga off the job training. On the job training artinya apa? Kita melakukan pelatihan dalam lingkup pekerja sedang berlangsung. Contohnya apa? Karyawan sedang melakukan pekerjaan, kita bisa melakukan coaching atau arahan-arahan. Itu termasuk pelatihan on the job training. Metode yang kedua yakni off the job training. Artinya apa? Kita melakukan pelatihan dan pengembangan di luar dari jam kerja tersebut. Kita bisa melakukan seperti
memberikan video-video arahan-arahan, atau kita bisa memberikan materi-materi, tapi di luar dari jam kerja tersebut. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Materi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui, yakni hubungan internal karyawan. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Hubungan internal karyawan adalah segala bentuk aktivitas atau perpindahan yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu organisasi. Ada beberapa bentuk dari perpindahan tersebut. Ada yang disebut dengan promosi, transfer, dan pengunduran diri, PHK, dan juga lain-lain sebagainya. Itu termasuk adalah perpindahan. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu dari perpindahan-perpindahan tersebut. Pertama, yakni promosi. Promosi adalah perpindahan karyawan dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana perpindahan tersebut pasti lebih tinggi. Dengan bisa kita lihat dari gajinya meningkat, beban kerjanya meningkat, serta tanggung jawabnya meningkat. Perpindahan yang kedua yakni demosi. Demosi adalah lawan dari promosi itu sendiri. Jika tadi promosi adalah ketika karyawan pindah ke tempat yang lebih tinggi, nah demosi ini sendiri berbeda, yakni karyawan pindah dari posisi satu ke posisi lainnya yang lebih rendah, baik itu dari gajinya lebih rendah, tanggung jawabnya lebih rendah, ataupun beban kerjanya lebih rendah. Pada yang ketiga, pada perpindahan ketiga, yakni transfer. Transfer yakni tidak naik dan tidak turun. Artinya apa? Artinya perpindahan posisi karyawan yang dimana tetap, baik itu gajinya tetapkah, atau beban kerjanya tetap, ataupun tanggung jawabnya yang tetap. Perpindahan yang terakhir yakni PHK atau singkatan dari pemutusan hubungan kerja, di mana karyawan tersebut diberhentikan, baik itu secara hormat ataupun secara tidak hormat. Banyak sekali alasan-alasan kenapa karyawan tersebut diberhentikan, baik itu karena masa jabatannya telah habis, masa kontraknya telah habis, ataupun mereka melanggar aturan yang telah disepakati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.